Hola bisinya kata Ani, Melsti, gak sidang, gak pledoi, gak duplik. Nikita Mirzani selalu bikin gebrakan. Segala aksi dari wanita Amazon ini selalu jadi sorotan meskipun tetap menuai pro dan kontra. Namun ada yang berbeda kali ini Besti. Lantaran bukan cuma Nikita, tapi tim penasehat hukumnya salah satunya Sindu Perajin yang sejak awal emang udah jadi sorotan juga. Pada saat pembacaan dupliknya di sidang 22 Oktober 2025 lalu, secara tegas menyarankan kepada JPU kalau nggak mampu berargumentasi hukum di pengadilan, sebaiknya jangan serang tim penasehat hukum terdakwa secara personal. Sindu pun seraya mengatakan dalam dupliknya perihal JPU dihadirkan dalam proses sidang untuk mewakili kepentingan hukum korban, bukan mewakili hati dan perasaan korban. Dan kalau mewakili hati dan perasaan korban, Sindu pun menyarankan agar JPU mundur jadi JPU. Aduh. Pernyataan jaksa penuntut umum yang mengatakan kami tim penasihat hukum terdakwa harus belajar lagi lebih gigih menggambarkan bahwa jaksa penuntut umum mengklaim dirinya merasa paling pintar di persidangan ini, lebih pintar dari tim penasihat hukum terdakwa, termasuk lebih pintar dari majelis hakim yang mulia. Bahwa perlu tim penasihat hukum terdakwa ingatkan kepada jaksa penuntut umum, jika tidak mampu beradu argumentasi hukum di pengadilan, sebaiknya jangan menyerang personal kami tim penasihat hukum terdakwa, karena jaksa penuntut umum pada hakikatnya adalah pengacara negara yang tujuan utamanya adalah melakukan penegakan hukum. Jaksa penuntut umum dihadirkan dalam proses persidangan untuk mewakili kepentingan hukum korban, bukan mewakili hati dan perasaan korban. Kalau mau mewakili hati dan perasaan korban, sebaiknya mundur menjadi jaksa penuntut umum. Bahwa apa yang jaksa penuntut umum lakukan kepada tim penasihat hukum terdakwa Nikita Mirzani sudah di luar konteks penegakan hukum. Karena jaksa penuntut umum berkali-kali menyerang pribadi kami tim penasihat hukum terdakwa. Harus diingat, kami tim penasihat hukum terdakwa juga aparat penegak hukum yang kedudukannya sama seperti saudara jaksa penuntut umum. Antara kami tim penasihat hukum terdakwa dengan saudara jaksa penuntut umum tidak ada perbedaan dalam persidangan ini. Sikap yang ditunjukkan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan ini dengan terus-menerus menyerang pribadi kami tim penasihat hukum terdakwa telah menciderai wibawa dan marwah Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Tak hanya Sindu, Usman Lawara yang juga tim penasehat hukum Nikita pun di akhir sidang seraya memperlihatkan upaya maksimalnya untuk pembelaan terakhir di sidang Nikita yang sudah tinggal menunggu putusan dengan mengajukan amicus curiae atau seperti pengajuan dari pihak ketiga di mana merupakan pihak luar dari perkara itu sendiri, dan semakin menjadi sorotan ketika Usman yang ingin menyerahkan dugaan datanya yang berupa berkas kepada majelis hakim. JPU yang diminta pendapatnya sempat menyatakan keberatannya. Namun pada akhirnya Usman tim kuasa hukum Nikita diberikan kesempatan untuk menyerahkannya kepada majelis hakim. Ada di sini datanya sudah diserahkan ke kami mau mengajukan kepada yang mulia. Ada tanggapan dari penuntut umum? Izin yang mulia, kami keberatan yang mulia. Saya pikir begini yang mulia, ini kan kita tahu bahwa amicus ini adalah sahabat pengadilan, jadi tidak perlu diminta tanggapan dari jaksa. Hal ini demi semata-mata demi tegaknya hukum juga yang mulia. Jadi saya pikir tidak perlu diminta pendapat dari jaksa lagi. Jadi majelis sudah bermusyawarah, silahkan disampaikan ke majelis dan kepada penuntut umum kalau mau melihat silahkan. Keberatan lu dia, keberatan guys, keberatan mulu. Kami keberatan dosa yang mulia. Keren banget hakimnya. Gak cuma itu aja, Nikita yang mempertanyakan tentang keadilannya yang merasa sudah mengatakan yang sebenarnya terkait dugaan glowing booster cell yang menurutnya ia duga overclaim overprice dan diduga mengandung bahan berbahaya. Selain itu pun Nikita yang diduga gak terima dengan dugaan jaksa yang dalam repliknya menyebut kalau ia pintar acting dan membuat narasi fiktif ini pun ditanggapi Nikita dengan tajam Besti. Disebut Nikita JPU lah yang melakukan narasi fiktif. Hal tersebut dikaitkan
mengait-kaitkan Nikita dengan dugaan kesimpulan jaksa atas obrolan telepon antara ia dan Dr. Oki serta Mail yang diduga untuk mengancam dan memeras Reza Gladys, di mana obrolan tersebut menurut Nikita hanya ia, Mail, dan Tuhan yang tahu. Lantaran dari saksi ahli digital forensik menyebut kalau obrolan telepon tersebut tidak bisa diekstraksi, sehingga Nikita pun mempertanyakan dari mana jaksa bisa menyimpulkan kalau obrolan telepon yang ia lakukan dengan Dr. Oki dan Mail merupakan dugaan kesepakatan pemerasan dan pengancaman terhadap Reza Gladys, sehingga membuat Nikita menduga jaksa mengarang bebas, bahkan menduga seperti sulap, dan menduga jaksa menggunakan ilmu supranatural karena menurutnya tidak ada saksi dalam obrolan yang dilakukan dengannya, Oki, dan juga Mail. Namun diduga kesimpulan jaksa merupakan kesepakatan pemerasan dan pengancaman untuk Reza Gladys. Aduh. Perbuatan pidana. Dan apakah adil jika saya berkata yang sebenarnya tentang produk Glowing Booster Cell atau salmon DNA yang ada jarum suntiknya, produk yang sama, yang overclaim, overprice, tidak terdaftar di BPOM, dan diduga mengandung bahan berbahaya. Lalu saya juga dikatakan melakukan suatu perbuatan pidana. Oleh karenanya, melalui duplik ini, saya meminta dan memohon kepada Bapak Hakim yang mulia dalam menjatuhkan keputusannya kepada saya sesuai dengan kebenaran yang sebenar-benarnya, bukan kebenaran fiktif seperti yang disampaikan oleh jaksa baik dalam surat tuntutannya maupun dalam repliknya. Majelis Hakim yang mulia, para pengunjung sidang yang terhormat, rekan-rekan media yang saya hormati. Jaksa penuntut umum dalam repliknya mengatakan saya melakukan acting dengan menyampaikan narasi fiktif. Kemudian jaksa juga mengatakan dalam repliknya bahwa saya pernah melakukan telepon bertiga kepada Dr. Oki Pratama dan Ismail Marzuki. Dalam percakapan itu, jaksa menyimpulkan bahwa saya, Dr. Oki Pratama, dan Ismail Marzuki melakukan kesepakatan untuk mengancam dan memeras Reza Gladys. Terhadap hal yang disampaikan jaksa tersebut, saya menanggapinya sebagai berikut. Bahwa yang suka acting, membuat drama, dan suka membangun narasi fiktif dalam persidangan ini adalah jaksa. Karena dalam persidangan ini tidak pernah ada fakta mengenai isi percakapan di telepon bertiga antara saya dengan Dr. Oki Pratama dan Ismail Marzuki melakukan kesepakatan untuk mengancam dan memeras Reza Gladys. Bahwa jaksa jangan suka mengarang bebas sesuka hatinya, menyimpulkan sesuatu yang tidak pernah terungkap di persidangan. Di persidangan ini berdasarkan keterangan dari ahli digital forensik yang diajukan sendiri oleh jaksa yang bernama Rujit Kuswinoto SHAC dan seterusnya menjelaskan terhadap panggilan telepon tidak bisa dilakukan ekstraksi sehingga tidak diketahui isi percakapannya. Bahwa jika keterangan ahli digital forensik yang bernama Rujit Kuswinoto SHACE dan seterusnya di muka persidangan ini telah mengatakan terhadap panggilan telepon tidak bisa dilakukan ekstraksi sehingga tidak diketahui isi percakapannya, maka dari mana sebenarnya sumbernya jaksa bisa menyimpulkan bahwa dalam panggilan telepon bertiga antara saya, Dr. Oki Pratama, dan Ismail Marzuki telah melakukan kesepakatan untuk melakukan pengancaman dan pemerasan terhadap Reza Gladys. Bahwa jaksa penuntut umum kayaknya sudah menjadi tukang sulap. Bayangkan telepon bertiga antara saya, Dr. Oki Pratama, dan Ismail Marzuki bisa disulap jaksa menjadi sebuah kesepakatan untuk melakukan pengancaman dan pemerasan kepada Reza Gladys. Padahal di dalam persidangan ini tidak ada satupun saksi yang mendengarkan langsung isi percakapan tersebut. Isi percakapan itu hanya saya, Dr. Oki Pratama, Ismail Marzuki, dan Tuhan yang tahu. Kalau jaksa menyimpulkan ini percakapan itu adalah kesepakatan untuk melakukan pengancaman dan pemerasan terhadap Reza Gladys, maka pertanyaannya, jaksa mengetahuinya dari mana? Sedangkan dalam fakta persidangan ini tidak ada satupun saksi yang mengetahui isi percakapan itu. Bahkan ahli digital forensik yang bernama Rujit Kuswinoto, SHAC, dan seterusnya yang dihadirkan jaksa di muka persidangan ini telah mengatakan panggilan telepon tidak bisa dilakukan ekstraksi sehingga tidak diketahui isi percakapannya. Bahwa selain jaksa penuntut umum sudah menjadi tukang sulap, jaksa juga sudah tidak menggunakan ilmu hukum dalam menangani perkara saya. Tapi jaksa menggunakan ilmu dukun supranatural karena bisa menyimpulkan percakapan bertiga antara saya, Dr. Oki Pratama, dan Ismail Marzuki melakukan kesepakatan untuk melakukan pengancaman dan pemerasan terhadap Reza Gladys.
Padahal di dalam persidangan ini tidak pernah ada bukti maupun fakta tentang hal itu. Melihat banyaknya penyampaian Nikita yang bisa dibilang berani, menohok, dan juga bikin geleng-geleng kepala, hal tersebut pun tentu sempat menuai pro dan kontra warganet, seperti salah satunya Miss Realistis yang dalam unggahan video di akun TikToknya diduga menilai apa yang dilakukan Nikita dalam dupliknya justru membuatnya merasa yakin kalau terdakwa tetap nggak merasa bersalah. Ia pun menilai segala tuduhan Nikita dalam dupliknya pada jaksa merupakan review terhadap diri Nikita sendiri. Sidang kemarin tuh ya, gua ngerasa semakin yakin kalau terdakwa ini nggak merasa bersalah. Di duplik kemarin tuh terdakwa ada ngomong kalau semua tuduhan jaksa itu bohong. Biar nggak salah, jaksa suruh sekolah lagi ke luar negeri, Cena. Jaksa juga selama ini kalah argumentasi, makanya nyerang pribadi. Jaksa juga nggak menghormati jalannya persidangan. Ini tuh lebih ke masalah pribadi dibawa-bawa ke persidangan sehingga membabi buta, Cena. Dalam hati gua gitu ya, ini si terdakwa lagi nge-review diri sendiri. Apa gimana? Yang dia omongin ada di diri dia semua. Dikira netizen buta kali ya. Mana bawa-bawa dukun segala, nggak ngerti lagi, sumpah. Pokoknya kesimpulannya hakim salah, jaksa salah, Bepom salah, ahli salah, Bank BCA salah, semuanya salah. Yang bener cuman terdakwa aja, menyala 11 tahun penjara, hobah. Lain Miss Realistis, lain juga selebgram Maria Lauta yang justru menyoroti dugaan jaksa yang gak mau salaman dengan Nikita saat sidang duplik kemarin, Besti. Lagi mikir, kenapa ya dia nggak mau salaman? Salaman aja padahal ya nggak sih? Jangan sampai nggak profesional gitu kan? Soalnya kan sebetulnya mereka tidak ada masalah personal. Tahu ah. Sementara itu, Apiterus dalam unggahannya seraya membuat warganet penasaran lantaran ia diduga tengah menanggapi sesuatu yang berkaitan dengan kasus NM dengan seterunya yang diduga lagi bingung dengan perkaranya sendiri. Tapi ya masih dugaan, Besti. Mau angkat soal balonku ada 5? Bukan dia pelakunya. Mau angkat soal produk treatment? Ketahuan punya produk bermasalah. Mau angkat soal bully? Kejadiannya setelah pelaporan. Jadi bingung, Ya udahlah ya. Mendingan kita muter-muter aja, keliling komplek. Mau angkat soal bukti chat forensik? Ketahuan ilegal akses. Nah, di sisi lain, kalau Apiterus seraya membuat teka-teki, Miss Gosip justru ramai dalam unggahannya yang mengangkat tema tepuk Markus. Waduh, kok bukan tepuk Sakinah? Widih, Sang Markus lagi berbahagia ya di atas penderitaan terdakwa. Wadidaw. Tepuk Markus dulu. Tepuk Markus, tepuk Markus, tepuk Markus. Markus harus diringkus karena melanggar hukum, merusakkan peradilan. Markus manipulatif, Markus punya karangan fiktif, Markus punya transaksi haram. Meledak gak tuh? Nah Besti, kalau Nikita dengan dupliknya lagi-lagi menjengangkan publik di mana diduga menyerang balik JPU di muka persidangan dengan keberaniannya, pakar ekspresi justru melihat gestur tubuh Nikita mulai dari masuk ruang sidang, membacakan dupliknya hingga selesai justru tak terlihat adanya kecemasan dalam diri Nikita. Menurutnya Nikita percaya diri dan yakin. Apakah diduga Nikita bisa seperti itu karena memang memiliki kartu as lawannya atau memang sudah memprediksi keyakinannya bahwa apa yang ia lakukan sudah benar. Selama persidangan berlangsung, adakah pola atau perubahan yang signifikan dalam tubuhnya yang menarik perhatian terutama menjelang putusan bang? Oke, kalau kita lihat kan fasenya ada ketika dia menuju ruang sidang dan kemudian pas di ruang sidangnya itu sambil dia membaca tuduhan atau kemudian yang jadi keberatan dari si penuntut umum gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari fasenya waktu dia mau datang gitu, nah itu kan dia terlihat tenang, gitu ya, tenang aja, terus kemudian bisa melemparin senyum. Nah, di titik ini kalau kita lihat sebenarnya orang ini punya kepercayaan diri yang sangat baik ya, gitu ya. Jadi mukanya nggak marah itu, tapi dia bisa lebih cenderung netral, hanya kemudian dia terlihat kemudian melempar senyum gitu ya, melempar senyum terus gitu. Nah itu kan artinya orang ini ada di titik kemudian si Banik ini ada di titik orang yang cukup confidence dengan situasi yang mau dia hadapin.
menuju proses sidang, sehingga dia masih bisa interaksi, terus bisa komentar dan lihat bagaimana dia berkomentar itu kan masih ada bercandanya, masih ini. Nah, yang memang kemudian kalau kita lihat dari prosesnya menujunya itu, orang punya tingkat kepercayaan diri yang baik itu dari gesturnya, raut wajahnya, dan kemudian responnya dia, kata-kata yang disampaikan itu. Biasanya karena dia ada sesuatu yang dia miliki, sehingga dia bikin yakin bahwa saya akan baik lewatin itu, gitu ya. Jadi saya akan bisa lewatin itu dengan baik, itu proyeksinya. Dan kemudian terlihat lagi ketika dia ada di ruang sidang. Nah, ya, di ruang sidang dia baca tuntutannya atau tulisan-tulisan itu dia perhatikan betul, detail. Itu kan ciri-ciri kalau orang yang detail itu kan sangat perhatiin. Ulang lagi dari matanya dia, gerakan matanya dia bisa kelihatan itu. Di poin ini dia terlihat sangat serius, gitu ya. Serius, terus kemudian posisi duduknya juga cenderung statis, tidak banyak bergerak, itu tingkat keseriusannya. Nah, ketika ada di poin tertentu, dia kemudian mulai ketawa, gitu kan. Nah, ketawanya ini yang kemudian kalau kita lihat atau kita coba pelajari lagi, orang biasanya menertawa sesuatu karena apa? Ada sesuatu yang lucu atau menurut dia bisa jadi tidak masuk akal, ya. Atau kemudian ini sesuatu yang cukup nggak berarti, atau kemudian bahkan kalau itu kaitannya dengan dia, ini sesuatu yang di luar moral atau di luar pemahaman dia, dan dia masih bisa, ini masih bisa saya tangani. Nah, itu yang reason atau alasan kenapa ketika dia ada di titik itu dan terlihat dia lebih banyak bisa interaksi dengan dia punya pengacara, penasihat hukum, gitu ya, dan hanya perhatikan terus baca lebih cepat, baca kalimatnya itu, dan dia terlihat sesudahnya terlihat dia lebih rileks, lebih santai, dan lebih banyak interaksi dengan dia punya pengacara, gitu ya. Nah, bahkan dia ketika ada seorang yang datang dan kemudian mau masuk itu, ya dia silahkan, ya di situ terus videonya habis. Kira-kira begitu, Mas. Oke, tapi Bang, kira-kira menurut pakar ekspresi sendiri nih, ada gestur atau postur tubuh yang spesifik ditunjukkan oleh kita yang menurut Bapak dapat mengindikasikan tingkat kepercayaan diri atau kecemasan atau penerimaan terhadap potensi hasil putusan? Ya, kalau dilihat dari pergerakannya, kalau saya bisa lihat sampai detik per detik ya, frame by frame ya. Nah, itu pertama ya. Jadi kalau orang tegang itu bisa keringetan dan segala macam itu. Walaupun ini di ruang AC sekalipun misalnya. Tapi kalau di sini kan kelihatannya apa? Duduknya dia lebih rileks, santai, nyender satu. Ya, jadi sandal. Kalau orang tegang biasanya lebih maju ke depan, ini lebih firm, lebih gitu ya, lebih secara body posture-nya itu. Terus kemudian bahwa ada tingkat keseriusan yang dimunculkan, ya kenapa? Karena dia memperhatikan betul setiap kata-kata itu, kemudian dari gerakan matanya itu, nah itu yang ada keseriusannya. Dan menariknya ketika dia kemudian ada interaksinya berikutnya, ya dia udah mulai ketawa. Nah, this level of confidence-nya orang kalau udah ada di titik yakin, nyaman, terus kemudian juga bisa control everything. Nah, pertanyaan tinggal kenapa? Dia punya kemampuan atau dia punya situasi, kondisi yang membuat dia merasa nyaman. Nah, pasti ada sesuatu yang kita belum tahu di sini, di konteks ini ya. Ada hal yang bisa jadi kartu truth-nya dia, kartu asnya dia untuk menyikapi tadi tuntutan. Yap Besti, seperti yang diketahui sidang putusan Nikita akan jatuh di tanggal 28 Oktober 2025. Apakah kalian setegang Nikita? Secara harinya udah makin dekat. Dan gimana harapan kalian? Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kecil lainnya cuma di Kata Ani Besti.